Poltekpol kembali lagi di segmen Ngobras, ngobrol santai bersama Sobat Poltekpol Surabaya. Nah, tapi sebelum itu, don't forget to like, comment, and subscribe di YouTube ini ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang katanya udah pernah keliling ke luar negeri. Penasaran kan, siapa sih itu? Oke, ini tamu kita. Jadi siapa namanya, Kak? Nama saya Guntur Andokowono. Jadi saya salah satu alumni di Politeknik PTN Surabaya, lulusan tahun 2017. 2017. Ya. Wih, keren nggak sih? Tepuk tangan dong. Nah, jadi kakak udah keliling ke mana aja nih, Kak? So far sih masih Middle East ya. Jadi sekitar Dubai, perairan Dubai, dan kemarin terakhir sih dapat kesempatan kerja di Pakistan. Nah, tapi sebelum itu gimana sih Kak caranya biar keliling dunia itu? Jadi gimana caranya menjadi pelaut, terutama mendaftar di Poltekpol Surabaya ini? Waktu itu di tahun 2014 kemarin itu ya biasa sih kita ikutnya si pencatar. Jadi pada saat itu programnya itu cuman ada diploma dan crash program. Dan pada saat itu masuknya itu di crash program karena program terakhir yang dibuka setelah diploma itu crash program, dan akhirnya bisa masuk di crash program itu sendiri gitu. Dan tahun 2014 masuk, 2017 wisuda, dan pertama kali join itu pun juga alhamdulillah didapatnya di perusahaan luar negeri gitu. Wah, keren sekali ya. Nah, oh ya teman-teman, untuk yang belum tahu, si pencatar ialah jadi sebelum kalian masuk ke Poltekpol Surabaya, kalian tuh harus mendaftar di si pencatar dulu ya teman-teman. Nah, di sana tuh nanti ada beberapa instansi, salah satunya Poltekpol Surabaya, begitu. Oh ya Kak, gimana sih kehidupan kakak di asrama sebelumnya? Apakah menyenangkan atau mengerikan atau bagaimana? Sharing dong sama teman-teman, kan teman-teman nggak tahu nih gimana tuh. Oke, untuk pengalaman tinggal di asrama, khususnya di asrama Politeknik PTN Surabaya itu ya ada senangnya, ada sedihnya, ada capeknya. Apalagi pada zaman-zaman dulu itu ya kita flashback ya pada tahun-tahun 2014 itu masih mungkin udah pada tahu lah seragam. Kita nggak membahas tentang seragam itu seperti apa, cuman pada saat dulu masih seragam telur asin ya, yang warna biru itu ya kita tahu sendiri lah seperti apa pendidikannya. Jadi kayak kalau di compare untuk sekarang kan mungkin di sekarang itu jauh lebih concern ke pendidikannya, karena mungkin sekarang itu lebih mengutamakan pendidikannya. Kalau pada zaman dulu itu 50% untuk pendidikannya, 50% itu untuk fisik dan sebagainya. Jadi ya kalau misal ditanya ya lumayan berat sih, tapi ya alhamdulillah sih itu semua jadi pengalaman buat kita gitu. Gimana sih Kak motivasi untuk tetap semangat pada saat di dalam Poltekpol sendiri? Maksudnya di kehidupan asrama kakak gitu? Oke, kalau semisal saya dulu itu mungkin lebih sering karena suka kegiatan ya. Jadi emang dari dulu tuh saya juga megang sebagai komandan peleton. Jadi kayak terlalu banyak kegiatan, jadi malah justru lebih enjoy. Jadi nggak terlalu memikirkan boring di asrama atau apa, karena kegiatan yang saya ikutin pada saat itu lumayan padat, lumayan banyak, jadi kita enjoy untuk ngelakuinnya. Jadi nggak ada kayak keberatan atau nggak capek dengan situasi di asrama atau apa. Jadi lebih nyaman sih, lebih enjoy karena banyak kegiatan itu gitu. Banyak temannya juga ya pastinya betul. Ya. Oh ya Kak, saya dengar nih, jadi sebelum lulus itu kakak harus menjalani sebuah praktek layar, betul atau tidak Kak? Iya betul. Nah itu bisa di-sharing tidak, gimana sih pada saat di kapal tuh apa aja yang dilakukan, terus responsibility-nya juga apa, terus senang atau tidak gitu Kak, bisa di-sharing ke sobat-sobat yang ada di rumah? Oke, kalau misal untuk masalah praktek layar itu sendiri, kemarin itu saya dapat kesempatan untuk praktek di salah satu perusahaan Indonesia, Dharma Lautan Utama. Di situ saya sebagai dekadet, dan untuk tugas dan tanggung jawabnya itu sendiri ya seperti biasa. Untuk dekadet sendiri kita mempelajari tugas dan tanggung jawab sebagai mualim 3, terus sebagai mualim 2, dan sebagai mualim 1 pada khususnya. Jadi kayak
kita mempelajari itu dari basic sih. Jadi kayak kita diajarkan untuk perawatan kapal dan semuanya yang ada di atas kapal itu, yang penting kita memahami seluk-beluknya kapal itu sendiri gitu. Karena sebagai kadet itu kita tidak diberikan tugas dan tanggung jawab yang apa sih, yang poin gitu loh. Kita itu masih diberi untuk pengenalan gitu, untuk memahami seluk-beluk isi kapal itu sendiri. Jadi biar nantinya kalau misal kita sudah wisuda atau apa, jadi kita lebih tahu gitu loh secara general itu apa aja yang kita harus pelajari di atas kapal gitu. Oke, terus kakak ini lulus langsung jadi perwira atau bagaimana kak? Atau sempat berhenti setahun atau masih belajar lagi atau bagaimana? Oke, kalau semisal untuk masalah itu, jujur pada tahun 2017 itu cukup berat ya, apalagi kita setelah lulus belum punya pengalaman, dan kita untuk mencari lapangan pekerjaan pada saat itu ya cukup struggle lah kita gitu. Jadi kalau misal ditanya itu setelah lulus langsung kerja atau enggak, tentu tidak, karena tidak semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan setelah fresh graduate gitu loh. Mungkin pada saat itu emang agak susah karena terlalu banyaknya alumni, mungkin terlalu banyaknya apa sih fresh graduate itu. Jadi kayak kita berkompetisi untuk mendapatkan salah satu tempat perusahaan yang cocok buat kita itu sangat susah gitu. Dan pada saat itu saya juga hampir putus asa sih, tapi di balik itu semua kita harus berusaha terus gitu loh. Karena sudah di titik ini, kalau kita nggak mau lanjut, kalau kita nggak bisa lanjut dengan semua itu ya kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan akhirnya saya pada saat itu saya sempat kerja di fotokopi, saya sempat jualan donat, sempat juga. Jadi kayak semacam batu loncatan gitu loh. Pada saat itu alhamdulillahnya ya saya dapat untuk first jobnya itu di UAE ya, di UAE, dan itu juga mengikuti lewat agensi. Jadi untuk mendapatkan kesempatan pertama kali untuk kerja itu emang agak susah gitu. Mau nggak mau kita harus kerjasama dengan ada agensi, dan kita harus ada bayar cas atau apa seperti itu. Seperti itu. Untuk kontrak terakhir kakak sebagai apa kak? Untuk terakhir saya sebagai Chief Officer. Wow, di Chief Harbour Tag, Officer, ya. Tepuk tangan dong. Woo! Nah, itu kemarin kakak lainnya di mana aja kak? Kalau misal kemarin itu yang terakhir di Pakistan itu kita mainnya di Harbour Tag aja. Jadi kita di Axis berting unberting di Port Qasim Authority. Untuk situasi di kapal gimana kak? Kekeluarganya kuat kak? Atau terkendala mungkin ada language barriers juga atau gimana tuh kak? Kalau di kemarin itu waktu di Pakistan itu semuanya kan krunya itu untuk officersnya orang Indonesia. Jadi kebanyakan itu semuanya dari Indonesia, kecuali untuk EB-nya gitu dia ngambil dari Pakistan. Jadi dia ngambil dari kru dari Pakistan. Jadi untuk masalah bahasa ya, well kalau misal di atas kapal itu bahasa Inggris itu ya sekedar kita tahu aja gitu loh. Kalau untuk masalah itu beda cerita. Kalau di perusahaan sebelumnya yang sama orang Spanyol itu ya agak sedikit susah lah untuk menyamakan bahasa kita gitu, karena mereka itu juga bahasa Inggrisnya juga kurang begitu paham. Kita pun juga udah menjelaskan secara bahasa Inggris yang kita paham juga agak sedikit susah gitu. Oh gitu ya. Yeah. Tapi manage lah ya kak ya. Kita bisa manage menghadapi itu ya. Jadi first impression ketika masuk Poltek Pol Surabaya gimana sih kak? Kalau first impressionnya ya pastinya bangga ya melihat gedung Politeknik Pelayaran Surabaya itu. Terlihat dari depan tuh udah terlihat wow gitu loh. Apalagi zaman dulu itu kan gedung ini kan masih terlihat di ujung sono tuh udah kelihatan besar itu kan. Apalagi apa sih Politeknik Surabaya itu kan gitu loh. Terus pada saat itu juga seneng bisa masuk di sini, karena nggak semua orang juga bisa sekolah di sini, dapat kesempatan untuk sekolah di sini. Apalagi kita ketemu dengan banyak teman yang dari beberapa daerah gitu loh. Jadi menurutku sangat bangga sih bisa jadi bagian dari Politeknik Pelayaran Surabaya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Saya ikut bangga loh. Oh ya kak, hal yang paling berkesan di kakak pada saat di asrama itu apa kak? Yang paling lucu, mengharukan, sedih, senang, atau apalah?
Ya pastinya kalau di tahun 2014 itu kan teman-teman sih saya satu angkatan tuh kan kebanyakan pasti kalau semisal pacaran nih kebanyakan kita punya satu alma mater juga. Jadi biasanya itu anak-anak Sutomo. Jadi kita waktu zaman dulu tuh ada namanya kunjungan. Jadi kalau kita ada top watch atau kita nggak bisa pesiar itu tuh ada kunjungan. Jadi biasanya pendamping pacar-pacar kita itu setiap hari Minggu itu kunjungan di hall kita bisa ketemu dan biasanya dibawa makanan-makanan gitu sih biasanya seringnya. Dulu masih ada ya kunjungan? Masih ada. Just for information ya, untuk tahun-tahun setelah COVID ini tidak ada guys kunjungan karena untuk meminimalisir penyebaran COVID. Saya juga angkatan 9 lulusan Poltekpol Surabaya yang sekarang bekerja di sini. Jadi saya kesempatan tuh Kak kemarin paling cuma sekali 2 kali kunjungan saudara saya datang ke sini. Ya memang luar biasa ya, senang sekali ketemu sama keluarga, bisa menjelaskan tentang Poltekpol, bangga banget apalagi bangunannya gagah banget ya Kak ya. Oh ya Kak, terus ekstrakurikuler Kakak dulu ikut apa Kak? Untuk ekstrakurikulernya itu ikut mersing sih, awalnya ikut mersing, terus ada brass band juga. Jadi kita bagian trompet sih. Wow, keren. Bagian trompet yang besar apa yang kecil itu Kak? Trompet yang kecil. Oh, trompet yang kecil. Kak, saya kebetulan juga ikut ini Kak, ikut mersing dan brass band. Kalau di brass band saya jadi vokal, tapi kalau di mersing saya bagian tenor. Iya, kalau dulu tuh kan yang namanya anak mersing tuh anak terkenal lah ya. Iya. Jadi kayak kita bangga lah gitu. Paling gaul lah. Ya. Apalagi band juga. Iya, betul, paling gaul. Terus kalau pengalaman di kapal nih, salary tertinggi berapa nih Kak kalau boleh tahu nih Kak? Untuk bukan aja nih Kak, kita jujur-jujuran aja nih berapa nih kira-kira Kak? Jadi gak enak. Untuk salary sih biasanya fluktuatif ya, tergantung dengan perusahaannya juga. Kalau untuk kemarin itu dengan sebagai chief officer di Harbor Truck ya kan, kita kan kapal kecil ya, jadi kita bukan di kapal-kapal besar. Untuk gaji itu sendiri range-nya sekitar 2.800 sampai 3.000. 2.000 sampai 3.800. 2.800 sampai 3.000. Apa tuh Kak? US. US dollar Kak? Iya. Itu kisaran berapa ya Kak ya? Ya segitulah pokoknya. Kurs sekarang 15.000 kali, banyak sekali tuh Kak. Berarti langsung turun kapal langsung bisa lah ya. Beli NMAX kontrak. Alhamdulillah. Ya seperti, tapi kan kita butuh proses gitu loh. Jadi kita pertama kali kerja pun juga nggak langsung dapat range segitu gitu loh. Pertama kali saya join di tahun pertama awal-awal tuh saya juga kemarin tuh masih sekitar 15 jutaan untuk pertama kali gaji first salary-nya di perusahaan Spanyol itu. Ya kita kan tergantung pengalaman kita, selama kita untuk kerja baru pertama kali masuk dengan gaji segitu ya udah kita terima aja gitu. Dan alhamdulillahnya kan kita punya pengalaman, jadi semakin lama semakin bisa increase salary-nya. Tapi 15 juta untuk langkah awal tuh juga sudah luar biasa banget loh Wak. Bawa pulang ke Indonesia apalagi yang serba murah gitu kan, ya lumayan lah ya. Terus untuk pengalaman nih, Kak pernah nggak sih ngalamin culture shock pada saat di kapal as perwira ya? Oke, untuk masalah culture shock itu sendiri banyak sih sebenarnya. Cuman kalau kita kerja nih, kalau mixing nationalities, apalagi kalau kita kerja dengan orang-orang Sri Lanka, India, kalau nggak sama orang Filipina, itu ya makanannya lah. Kita yang culture shock banget tuh makanan, karena kita gimana ya, kita kalau di atas kapal kan kita nggak bisa ya kayak mau jajan-jajan gitu kan agak susah gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngikutin makanan mereka, karena mungkin kita jadi orang minoritas di situ kan, karena kita orang Indonesia, jadi kayak kita mau nggak mau harus ikutin makanan mereka. Jadi kalau pagi kita harus makan roti, kalau semisal nanti siang pasti kalau nggak kambing ya, kalau nggak daging sapi, seperti itu sih. Jadi kalau kita mau makan makanan Indonesia, mau nggak mau kita harus turun tangan, kalau nggak kita ngajarin kokinya itu sendiri. Jadi seperti itu. Untuk di kapal ada nggak sih Kak nasi Kak? Ya ada. Biasanya kalau orang Indonesia no rice no power gitu kan? Iya. Ada nggak Kak? Ya ada sih, kalau semisal kalau semisal di perusahaan aku kemarin itu kebanyakan nasinya nasi India, jadi kayak nasi basmati yang panjang-panjang itu gitu. Oh, iya. Jarang-jarang kita nemukan untuk nasi-nasi kita yang biasanya itu jarang. Jadi dan cara pengolahannya pun berbeda di sana, karena mungkin nasi basmati ini kayak jauh lebih apa ya? Nggak kayak nasi biasanya lah seperti. Jadi kayak kita harus menyesuaikan lagi sih makan basmati itu seperti apa gitu.
Terus ada nggak sih Kak pesan kesan buat adik-adik yang ada di rumah? Ya, kesan-pesannya mungkin untuk adik-adik yang ada di rumah, apalagi untuk junior di Politeknik Pelayaran Surabaya, tetap semangat. Apapun itu pilihan kalian akan menjadi sebuah batu loncatan nanti untuk kesuksesan ke depan. Jadi kalau misal pengen terjun nih di dunia pelayaran, ya udah fokus di situ gitu loh. Jadi kalau misal nanti kita menemui kegagalan itu, ya kita harus tetap difokusan gitu loh. Jangan terlalu fokus di satu titik. Setidaknya kamu bisa membuka jalan lain untuk mendapatkan kesuksesan itu. Terima kasih ya Kak, udah meluangkan waktu untuk Sama-sama. di segmen Ngobras ini. Iya. Terima kasih banyak, terharu banget, motivasinya juga ngena banget ke saya terutama. Jadi lebih memotivasi untuk tidak gampang menyerah lah Pak. Iya. Ya. Oh ya, terima kasih ya Kak, terima kasih banyak sama-sama. Kak. Oke teman-teman, sekian dari segmen Ngobras. Oh ya, ojo lali, tak ilingi rek, ojo lali di like, di komen, di subscribe. Oke, tunggu segmen Ngobras selanjutnya ya, yang bakalan seru dan menyenangkan. See you guys.